belajar ya apa itu konsep dari kesetimbangan kimia, di mana pada saat kondisi setimbang yang paling penting, nah yang pertama hubungannya dengan kinetika kemarin itu adalah apa? Adalah apa? Sesuai kinetik. Biasa itu halo, Raihan ada Raihan? Halo. Ada, Halo. Pak. Oke, pada saat keadaan setimbang apa yang terjadi? Contohnya pada contoh ini, pada kasus ini. Pada saat ketimbang maksudnya gimana ya, Pak? Pada saat keadaan setimbang, bagaimana dengan hubungannya dengan kinetika? Jadi saya mungkin salah nyebut. Hubungannya dengan kinetika itu apa? Kesetimbangan itu apa sih sebetulnya? Atau boleh Rehan, menurut Rehan kesetimbangan itu apa? Catatan di video. Timbang itu jumlah konsentrasinya sama, Pak, antara produk dan Konsentrasi reaktan. apa? Kenapa? Konsentrasinya sama. Ki dan K-nya sama, Pak, maksudnya. Ki dan K. I dan K itu apa maksudnya? Saat keseimbangan terjadi nilai Ki sama dengan K-nya, Pak. Oke, itu Q sama dengan K, ya. Q itu apa sih? Ini kalian di kelas? Padahal kalau ada yang di kelas bisa di ini juga bisa aja ya. Oke, ada lagi. Saya masih belum puas. Saya ganti ya. Yang dekat Raihan NIM-nya bawahnya deh. Fadlu Rizal ada? Ada, Pak. Oke, Fadlu Rizal, gimana? Kesetimbangan itu kondisi yang seperti apa sih? Kesetimbangan itu jadi kondisi apa ya? Reaksinya tuh bisa apa sih bolak-balik gitu, Pak. Terus perbandingan konsentrasinya sama. Memiliki perbandingan konsentrasi sama gitu. Ya. Oke. Reaksinya bolak-balik, bolak-baliknya lajunya gimana? Lajunya tuh maksud gimana, Pak? Kan tadi reaksinya bolak-balik, tapi Iya. konsentrasinya sama. Gimana bisa? Laju reaksinya ini apa? Sama gitu, yang apa, menghasilkan produk sama jadiin jadi kembali ke reaktan lainnya itu, Pak. Oke, itu yang penting ya. Jadi pada keadaan setimbang bukan berarti konsentrasinya itu tetap karena tidak ada yang terjadi lagi ya. Seperti kalian punya campuran misalnya. Anggaplah Anda punya campuran apa? Misalnya air dengan minyak gitu ya. Air dengan minyak kan tidak bercampur. Kemudian Anda bilang itu adalah keadaan setimbang. Gitu ya. Jadi konsentrasi atau jumlah katakanlah airnya sekian, minyaknya sekian gitu ya. Nah, pada keadaan kesetimbangan tidak hanya seperti itu. Keadaan kesetimbangan berkaitan juga dengan laju reaksi, di mana laju reaksi katakanlah di sini pembentukan SO3 dan laju reaksi penguraian SO3 sama. Sehingga pada keadaan setimbang yang terjadi pada suhu tertentu gitu ya, pada suhu tertentu atau tekanan tertentu, jadi suhu dan tekanan juga kan berpengaruh pada kesetimbangan. Nah, pada keadaan tertentu itu konsentrasinya akan tetap perbandingan konsentrasinya. Nah, perbandingan konsentrasinya ini kita bisa nyatakan dia dengan tetapan kesetimbangan atau kesetimbangan itu K ya. Jadi ada mass action expression itu kalau bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya tadi pagi saya udah ingat itu transkripnya yang baik, tapi tadi saya lupa lagi. Saya lihat dulu contekannya.
itu sebenarnya ungkapan tetapkan kesetimbangan. Yang tadi saya udah. Ini bahasa Indonesianya ini ya. Kita bahasa Inggris itu mass expression. Kalau bahasa Indonesianya jadi ungkapan tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan Kak, gitu aja lah ya. Nah, ungkapan tetapan kesetimbangan ini atau katakanlah K ya, KC kalau untuk konsentrasi. Nah, di sini biasanya berdasarkan kembali lagi kesepakatan itu adalah apa? Produk, konsentrasi produk, pangkat, koefisien stokiometri ya, koefisien reaksi. Sini 2 dibagi dengan di sini konsentrasi SO2, pangkat 2, konsentrasi O2. Nah, ini adalah kesepakatannya. Jadi kalau jangan ada yang bertanya lagi, kenapa ungkapan tetapan kesetimbangannya itu produk dibagi reaktan. Sedangkan kalau misalnya laju reaksi, ingat lagi kalau R itu sama dengan K, ini kalau ini K ya. Ini konstanta laju, K sama dengan ini mah produk. Ini kan reaktan. Reaktan dipangkatkan katakanlah N atau M gitu ya. Biasanya ini order reaksi kan kalau di sini. Oke, itu satu. Nah, sekarang di sini kita sudah punya ungkapan tetapan kesetimbangannya. Di sini contohnya diketahui KC memiliki nilai 4,62 pada 450 Kelvin. Kemudian pada kesetimbangan diketahui konsentrasi SO3-nya 0,254, O2-nya 0,0855, berarti berapa konsentrasi SO2? Ada yang sudah dapat jawabannya? Jadi, konsentrasi SO2, lihat ini, tetapan ini, tetapan yang di atas, sama dengan apa? Konsentrasi SO3 pangkat 2 dibagi KC kali konsentrasi O2. Nilainya ada semua. Ini adalah keadaan pada setimbang ya. Nanti mungkin bisa berbeda juga kalau misalnya kalian campurkan di awal pada tidak keadaan setimbang. Nanti yang ada nilai Q ya, quotient. Quotient itu nilai pada saat itu. Nah, quotient itu akan menyesuaikan. Kalau misalnya dia lebih kecil dari K, maka produknya perlu ditambah. Kalau dia lebih besar dari K, maka produknya harus dikurangi. Begitu, kurang lebih. Paham? Ini nilainya berapa? Tidak ada yang dapat? 1,28, Pak. 0,1? 1,28, Pak. 1,28. Oke. Nah, ya. Gitu ya. Jadi gampang. Oke, kita lanjutkan. Sini. Contoh selanjutnya. Jadi di sini kita punya satu konsentrasi inisial, kemudian satu konsentrasi final. Jadi pada 1000 Kelvin, 1 mol SO2 dan 1 mol O2 ditempatkan pada 1 liter abu, gitu ya. Pada keadaan setimbang ya, terbentuk 0,925 mol SO3. Ditanyakan KC. Apa yang harus kita lakukan? C sama dengan konsentrasi SO3, jadi saya tulis lagi. Konsentrasi 2 ya. Oh iya, tadi ini kuadratnya saya kelewat. Oh iya, ini kelewat ya kuadratnya. Makasih, jangan jawab masih benar. Berarti diperhatikan, fokus. Ini SO2 kuadrat kali konsentrasi O2.
Nah, di sini konsentrasi SO3-nya mana? Konsentrasi SO3-nya ini ya. 0,925 dibagi 1 ya ini juga sekian molar. Kemudian konsentrasi SO2-nya berapa? Konsentrasi SO2-nya 1. Itu benar 1? Tidak, Pak. Tidak ya, karena di sini kita harus menggunakan konsep yang dulu tuh suka biasanya initial, change, final atau mula apa MRS ya, mula reaksi atau akhir gitu, mula reaksi akhir. Mana saja ini kalian biasanya mana? Gas O2 dikatakan berarti di sini mula-mulanya 1 ya konsentrasinya. Kemudian O2 di sini juga 1. Kemudian ketika reaksi kita tahu di keadaan akhir ya. Ketika keadaan akhir ini kan pastinya kan apa namanya? Dia akan terbentuk sebanyak X. Ini akan setengah X gitu ya. Dan ini X berkurang. Kemudian sehingga ini 1 min X, 1 min per 2 X. Nah, X-nya ini sama dengan 0,925 kan. Kita tahu terakhirnya 0,925. Maka ya sudah, tinggal dikurangi. Baru setelah itu konsentrasinya masuk. Nah, untuk di sini, nah mungkin ini apa namanya? Kalian harus hati-hati juga ya. Tapi karena di sini konsentrasi apa namanya? Ada volume yang sama ya bisa-bisa saja kita kurangi ini tidak menggunakan mol tapi kita pakai konsentrasi langsung. Ini tidak akan apa-apa karena volumenya tetap ya, volumenya tetap. Jadi di sini hati-hati tadi ya. SO3-nya tadi memang ini konsentrasinya, tapi konsentrasi SO2-nya ini akan menjadi sama dengan berapa? 0,75 ya. 0,075. Kemudian yang di sini hitunglah. Harus pakai kalkulator. 425 dibagi 2 dulu. Jadi 4 berapa? 47 berapa ya? Seperti itu. Nah, baru nanti KC-nya dihitung ya. Ini saya lanjut saja biar agak cepat. Nah, kita pakai ini tadi. Oh, ini ICE ya. Initial Change Equilibrium. Jumlah tadi. Ini untuk yang oksigen. Oksigen yang bereaksi adalah setengah dari SO3. Maka dia akan sebenarnya 0,538. Sehingga ini KC sama dengan tinggal masukin keadaan setimbangnya. Maka KC-nya sebenarnya 280. Nah, ini kalau nilainya ini beda dengan yang tadi, ya nggak apa-apa, karena ini kan soal yang berbeda. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke ya, harusnya. Nah, di sini kita lihat semua konsentrasi hanya satu konsentrasi yang diketahui. Hanya satu yang diketahui, contohnya seperti ini. Pada 100.500 derajat Celcius, KC 95,6. Kemudian pada keadaan kesetimbangan, konsentrasi CH4 0,4, H2 0,8, kemudian CO 0,3. Kemudian berapa H2O? Kalau ini berarti udah langsung ya. Ini sudah langsung juga, tinggal dihitung saja. Ya, ini equilibrium mixture. Jadi ini sudah tinggal langsung berarti tadi
Jadi kita tulis dulu persamaannya, kemudian cari konsentrasi yang ditanyakan, ya sudah, ini tinggal dimasukkan saja datanya. Ini contoh yang sama. Ini contoh lain, untuk reaksi ini H2 ditambah iodin menjadi 2HI, nilai Kc-nya itu adalah 55,64. Di sini 1 mol H2 dan I2 disimpan dalam setengah liter labu atau ya, tempat reaksi pada 425 derajat Celcius. Kemudian ditanyakan berapa konsentrasi H2 dan I2. Konsentrasi H2, I2, dan HI. Nah, ini bagaimana? Ini juga sama ya. Kita harus pakai mula-mula, reaksi, kemudian akhir. Kondisi mula-mula, konsentrasi H2-nya sama dengan 2 ya. 1 dibagi 0,5, 2. Nah, di sini juga 2. Kemudian ini 0 kan. Ketika bereaksi, ini katakan 2X, bergampa, ini X, dan ini X. Ya, sehingga ketika keadaan akhir, di sini kalian akan punya 2 min X, kemudian di sini juga 2 min X, ini adalah 2X. Sekarang, ungkapan tetapan keseimbangannya, C sama dengan konsentrasi HI, H2, dari konsentrasi H2, konsentrasi I2. Berarti ini akan sama dengan bagaimana? 2X, kemudian dibagi ini 2X kuadrat. 2X kuadrat, kemudian ini Kc-nya diketahui ya, 55,4. Ini diketahui, ini sama dengan X min X, 2 min X, jadi lama. Sekarang benar bisa 2 min X kuadrat. Ya. Jadi X sama dengan, atau kalau mau gampang, ini. Nah, buat dia dalam akar, karena ini kan kuadrat-kuadrat. Akar 55,64 sama dengan 2X per 2 min X. Karena kan ini sifatnya semuanya dikuadratkan ya. Kita akarkan lebih gampang. Sehingga kita bisa ketemu X di sini. Gitu. Gampang kan ya? Ketemu X, nanti ketemu konsentrasi masing-masing itu berapa. Silahkan dikerjakan dulu. Biar ketahuan kalian melakukan sesuatu. Coba 2 menit, 3 menit, 5 menit lah ya. Silahkan coba.
1,57 Pak. 1,57 kita lihat ya. Oke, pemajunya bagaimana? Tadi saya sampaikan kita punya persamaan ini seperti ini. 1,57 kurang lebih sama lah ya. Ini 1,58 beda angka angka kedua di belakang koma. Nah, sehingga sekarang masukkan data tersebut kita bisa dapatkan pada keadaan kesetimbangan konsentrasi H2-nya itu adalah 0,42, I2-nya 0,42 dan konsentrasi dan konsentrasi HI-nya adalah 3,16. Ini perhitungannya. Ini sudah. Ini apa? Ini contoh lain. Oke. Berarti ini juga akan sama ya. Jadi 1 mol masing-masing H2, I2, dan HI ditempatkan pada 0,5 liter. Nah, ini perbedaannya sekarang HI-nya ada. Jadi di awalnya ada HI. Berarti nanti ada ada dua ya. Karena ini 1 mol, jadi di sini ada ditambah 2 ditambah 2x gitu saja. Nanti ini tambah ini. Di sininya akan sama 2 minus x, di sini 2 minus x. Jadi saya kira ini kurang lebih sama. Kita lihat saja. Persamaan kita ada di sini saja. Dan x-nya nanti diketahui, setelah x-nya diketahui ya sudah. Nanti nilai masing-masingnya juga bisa diketahui. Kita lihat lagi contohnya. Di sini pada reaksi ini N2 ditambah O2 nilai Kc-nya itu adalah 0,0123 pada suhu 3900 derajat Celcius. Ini modelnya sama ya. 0,25 mol N2 dan O2 ditempatkan pada 250 ml kontainer. Berarti tinggal dikali 4 kan. Ini 0,25 liter kan. 0,25 liter berarti ini dibagi 0,25 ya sama aja dikali apa kali 4/10 ya. 4/10 ya. Oke, tinggal seperti itu saja. Ini juga sama ya, karena di sini kita punya nilai Kc sama dengan konsentrasi NO kuadrat per N2 konsentrasi O2. Jadi ini nanti ya akan sama saja ya, jadi nanti bisa dihitung. Kemudian Kc-nya tahu, nanti ini mirip-mirip dengan yang tadi. Jadi ini saya lewat saja. Ini penjelasannya, tadi yang saya sampaikan akan sama saja. Oke, contoh selanjutnya. Di sini kita punya asam asetat, kemudian etanol, kemudian etil asetat. Kc-nya itu adalah 0,11. Nah, soalnya pada larutan etanol dan asam asetat masing-masing dengan konsentrasi 0,81 ya, masing-masing 0,81 molar dipanaskan 100 derajat. Kemudian ditanyakan berapa konsentrasi asam asetat, etanol dan etil asetat pada saat kesetimbangan.
Bagaimana? Ada yang mau coba coret-coret? Atau mungkin saya kasih waktu dulu sebentar ya. Tapi kita dari tadi gitu-gitu terus. Kita coba aja ya ininya. Di sini Kc sama dengan 0,1 sama dengan konsentrasi. Ini saya tulis EA aja ya. EA dibagi dengan konsentrasi etanol ya. COH kali konsentrasi asam asetat. Asam asetat itu kalau ini ETOH, ini beda ACOH. ACOH. Acetic acid, acetic OH. Nah, seperti ini. Nah, di sini kalau reaksi, ya berarti kan ini semuanya nanti akan X ya. Jadi kalau kita tulis, saya tulis di sini aja ya. Nah, ini perlu dilihat bahwa H2O tidak kita masukkan, karena H2O itu sebagai liquid ya, liquid dan solid itu tidak masuk ke konsentrasi. Mula-mula reaksi akhir, mula-mula di sini diketahui 0,81, 0,81, kemudian etil asetatnya 0. Ya, ininya 0. Nah, kemudian di sini minus X, dan ininya adalah minus X ya. Nah, kalau ini udah mulai agak sulit ya, karena dia bentuknya kemungkinan kita membentuk ini persamaan kuadrat seperti ini. Kemudian di akhir ini 0,81 X, 0,81 X, ini ada X. Sehingga di sini sekarang kita punya akan dapatnya itu persamaan kuadrat. Nah, ini sama, nanti akhirnya kita harus mencari nilai X-nya dulu. Tapi karena ini persamaan kuadrat, saya coba lihat aja. Sini dia pakai apa ya? 0,11. Semuanya 0,8 X dan X. Iya. Oh iya, dia pakai ini sistem kuadrat akhirnya. Ternyata ini memang tidak simpel. Ini bukan, kalau contoh soal nggak bagus. Nah, ini gunakan rumus kuadrat untuk mencari X ya. Nah, ini yang pengembangan yang 0,81 ya tadi. 0,81 minus X dikuadratkan sama dengan X kuadrat. Ini 0,81 ya, 0,81 kali 2 di sini. Oke, 0,81 kali 2. Kemudian ini 0,81 kuadrat. Kemudian nilai ininya dikalikan lagi, sehingga dapatnya akhirnya seperti ini. Ini contoh yang paling agak kompleks ya untuk memecahkan masalahnya, sehingga kita harus menggunakan rumus kuadrat untuk mencari X, dan X adalah minus B plus minus B kuadrat minus 4AC per 2A. Nah, yang untuk rumus cepat, kalau misalnya kalian menemukan dengan metode lainnya, silahkan. Nah, di sini ketemu nilai X-nya nanti. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat kalau X-nya 10 mungkin tidak, ya tidak mungkin. Karena tadi nilainya aja kita 0,81. Bagaimana bisa 0,81 dikurangi 10 kan? Tidak mungkin konsentrasinya negatif. Sehingga konsentrasi X-nya itu adalah 0,004.
Ini saya nggak tahu, ini saya waktu itu bikin slide ketemunya seperti ini. Nah, kemudian ini contoh lain. Pada contoh lain ya, kita memiliki KC, nilai KC yang sangat kecil. Untuk nilai KC yang sangat kecil ini, contohnya di sini adalah reaksi H2O terurai menjadi gas H2 dan gas oksigen. Nilai KC ini itu sangat kecil. Nah, kemudian kita juga tahu konsentrasi inisialnya adalah 0,1. Kemudian ditanya berapa konsentrasi H2-nya pada saat kesetimbangan. Ini bagaimana? Kita coba ya di sini mula-mula reaksi akhir, mula-mulanya 0,1, 0,1, ininya 0, 0 ya. Kemudian ketika reaksi ini adalah biar gampang 2x saja ya, 0,1 minus 2x. Ini adalah minus 2x, kemudian di sini adalah plus 2x. Nah, kemudian di oksigennya katakanlah konsentrasi yang terbentuknya adalah x ya. Sehingga ketika di akhir ini adalah 0,1 minus 2x. Nah, di sini itu adalah 2x, ini x. Nah, sekarang persamaan lanjutnya HC sama dengan konsentrasi H2 kuadrat konsentrasi O2 dibagi konsentrasi H2O kuadrat. Nah, yang perlu kita lakukan apa di sini? Kita masukkan ya ke sini nilainya untuk mencari x-nya. Kita masukkan KC sama dengan ini 2x sama aja 2x kuadrat dikali dengan x kemudian dibagi dengan nah ini bagaimana 0,1 dikurangi 2x sama dengan berapa? 0,1 kurangi 2x. Halo. Di sini nilai x-nya itu karena kesetimbangannya itu sangat kecil, maka kita bisa perkirakan bahwa nilai x juga kecil. Karena nilai x-nya kecil, maka 0,1 dikurangi sesuatu yang sangat kecil, gitu ya. Maka ini akan sama dengan 0,1. Jadi ini adalah 0,1 kuadrat. Gitu. Nah, maka sekarang di sini kita bisa tahu 7,3. Nah, kalau kita ini kalikan ke sini aja, 7,3 kali 10 pangkat 18, ini pindah langsung ke sini. 18 kali 0,01 ini. Berarti ya sebetulnya ini tinggal ini aja. Jadi 7,3 kali 10 pangkat min 20 ini sama dengan berapa? 2x kuadrat sama dengan 4x pangkat. Halo? Masih ada? Pada ngantuk? Angka 3, Pak. Angka 3 ya. 4-nya pindah, maka x pangkat 3 sama dengan 7,3 per 4, gitu ya. Apa ini? Kali 10 pangkat minus 20. Maka x sama dengan akar 3, kan? Ini sudah tinggal dikalkulasikan. Nah, di sini saja sudah bisa kelihatan nih. 20 bagi 3 aja, 20 bagi 3 itu katakanlah 6, kan? Jadi, benar nggak perkiraan kita 0,1 dikurangi 2x itu sama dengan 0,1?
Kita bisa andaikan saja kalau ini 0,1 dikurangi 0,5 0,6, ini katakanlah di sini X gitu ya. Kita nggak tahu ini pura-puranya, perkiraannya kan seperti ini. Berarti kan ya sama saja kan. Ini sebenarnya 0,0,0999 gitu. Kalau kita bulatkan sama saja dengan 0,1. Maka kita bisa sederhanakan persamaannya dengan pengabaian. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bapak mau nanya, Pak. Pak mau nanya. Buat yang itu 0,1 dikurangi 2X-nya kenapa jadi 0,1, Pak? Jadi maaf, sinyal saya masalah jadi nggak terlalu ngedengar. Oh, oke. Karena nilai X-nya itu akan sangat kecil ya. X-nya itu sangat kecil. Di sini kita bisa lihat ya, nilai X kita itu akan pada digit sekitaran mungkin katakanlah sesuatu kali 10 pangkat min 6, bahkan mungkin min 7. Nah, kalau misalnya kita andaikan 0,1, ini kan 10 pangkat min 6 ya, ini X kali 10 pangkat min 6, dikurangi ini saja, ya nilainya kalau kita bulatkan dia masih 0,1. Jadi sesuatu dikurangi sesuatu yang sangat kecil, ya nilainya itu saja. Nilainya masih tetap itu. Gitu. Jadi begitu ya. Jadi karena kita mengurangi dengan sesuatu yang sangat kecil. Sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Terima kasih. Kita lihat ya. Ini tadi kita sudah, ini tadi yang saya sampaikan. Kita pakai X, seperti ini. Nah, ini nilai ini akan sama dengan karena 0,1 minus 2X sangat kecil, kita bisa abaikan nilai X, sehingga kita katakanlah, kita bisa tulis ulang seperti ini. Nah, ini nilainya, sehingga tadi 7,3 kali 10 pangkat minus 20 sama dengan 4X, sehingga X-nya sama dengan pangkat 3 1,8 ya. Ini dibagi ini. Sama dengan ini nilai X-nya, ini nilai X-nya. Nah, sehingga di sini untuk ini konsentrasi konsentrasi akhir dari airnya. Nah, konsentrasi akhir dari airnya kalau kita sekarang masukkan nilainya ini akan 0,09948 ya. Ini hampir sama saja dengan 0,1. Itu sangat kecil kalau kita bulatkan ya, balik lagi ke 0,1 sehingga pengandaian kita ini bisa dipakai. Oke. Nah, kapan kita bisa mengabaikan nilai nilai X ya pada konsentrasi minus X? Ini bisa kita lakukan kalau misalnya K-nya itu sangat kecil. Tapi kalau K-nya besar, seperti yang contoh-contoh di awal, kita tidak bisa lakukan itu. Nah, ini sebetulnya ada ya. Jadi nantinya itu ada biasanya ukur. Saya nggak tahu. Oh ya, di sini juga ada. Nah, di sini ada ini ya, pengandaian. Jadi kalau nilai konsentrasi kita itu lebih besar dari 100 kali Kc ya. Jadi katakanlah kita punya konsentrasinya itu 1. Nah, kemudian nilai Kc itu katakanlah berapa?
misalnya 1 kali 10 pangkat minus 3 gitu ya. Nah ini kan konsentrasi 1 ini masih jauh lebih besar gitu ya, kali 100 kali ini, karena ini kan sebenarnya 0,1 ini. Nah, kalau misalnya kalian punya semacam pengandaian begini, maka ini kita bisa gunakan pengandaiannya. Jadi kalau misalnya nilai konsentrasi kita itu 100 kali lebih besar, nah ada juga yang bilang 400 kali gitu ya. Ini tapi katakanlah 100 kali lebih besar dari nilai KC, maka kita bisa gunakan asumsi itu. Asumsi bahwa konsentrasi minus X-nya sama dengan konsentrasi juga. Nah, ini pengandaian ini apa namanya? Salah satu contohnya kalau misalnya kita punya X-nya itu 0,03 gitu ya. Kalau misalnya 0,03 berarti kan di sini ini sama dengan aslinya kan 0,097 ya. 0,097. 0,097 kalau dibulatkan jadi 2 angka sama aja, jadi 0,1 juga. Ini hanya ininya saja, apa namanya, kapan kita bisa menggunakan pengandaian tadi, pengabaian. Oke, sekarang tekanan dengan menggunakan tekanan. Oke, tinggal latihan-latihan saja. Jadi kita punya reaksi misalnya 2A menjadi B, kemudian kita punya nilai Kp-nya itu adalah 3,5 kali 10 pangkat minus 16 pada 25 derajat, dan kita apa namanya, menyimpan 0,2 atmosfer A ke kontainer. Nah, katanya berapa tekanan B pada saat equilibrium. Bagaimana caranya? Ya, mirip-mirip juga berarti ya. P sama dengan Kp sama dengan apa? P dibagi PA kuadrat ya. Mula-mula A-nya itu adalah 0,2, kemudian reaksi di sini minus 2x, dan ini adalah menghasilkan X tekanannya. Nah, di sini kenapa saya bisa lakukan ini? Karena ingat lagi bahwa P itu sebanding dengan N. P itu sebanding dengan N. Di sini juga sama. Nah, ini juga nilai Kp-nya itu sangat kecil ya. Kp-nya sangat kecil, sehingga di sini juga kita bisa mungkin andaikan di akhirnya itu 0,2 minus 2x, X, nah ini sama saja, sama dengan 0,2 kemungkinan. Sehingga kita bisa tulis di sini Kp sama dengan X, ini B, X dibagi 0,2 ya. Sama dengan 3,5 kali 10 pangkat min 16. Ya, ini. Nah, sehingga nilai X-nya itu akan sama dengan berapa? 7 kali 10 pangkat 10 pangkat berapa? Minus 17. 17. Nah, ini kelihatan kan X ini sangat kecil. Jadi kalau misalnya kita masukkan ke sini pun, di sini kan nilai ya ini masih mirip-mirip juga dengan 0,2. Oke, ini tadi sudah. Oh, saya salah. Kuadrat. Saya lupa menguadratkan. Ini kuadratnya. Kuadratnya ketinggalan. Bahkan kalau ada kuadrat lebih kecil lagi. Ini kuadrat berarti ini 14. 14 ini 0,04 ya. 0,04 berarti ini 18.
18. Ya, 14 kali 10 pangkat min 18 kali 1,4 kali 10 pangkat min 17. Ini membuktikan bahwa 0,2 dikurangi 1,4 kali 10 pangkat min 17 karena 0,2 juga. Ini yang saya cuma slide-nya cuma 78. Pada reaksi ini K diketahui, ya, ini nggak dikasih tahu ya ini. Oh ini berarti KC. KC 1,8 kali 10 pangkat min 5. Dan saya mampet. Kita mulai dengan 0,3 molar. Ini asam. Bukan asam asetat. Di HC2, H3O2. Ini asam asetat kan? Ini asam asetat. Dengan asam asetat nih. 0,3 molar asam asetat. Ditanyakan berapa konsentrasi C2H3O2- pada keadaan setimbang. Silahkan dicoba. Ada yang sudah dapat jawabannya. Ini agak mendahului pembahasan kita tentang asam. Nanti setelah ini kita masuk ke asam. Tapi kesetimbangan asam setelahnya lagi. Silahkan dicoba kalau ada yang sudah dapat jawabannya diberitahukan saja. Nol koma 0023 Pak. 0,0023 B ya, kita lihat jawabannya. Ternyata saya lupa ngasih jawabannya. Kita bareng-bareng aja ya. Berarti di sini akan menjadi X ya. Di sini sama dengan K sama dengan, atau ini aja ya, ini dulu ya, mula-mula 0,3 kemudian 0 gitu ya. Ini pada saat reaksi karena semuanya koefisien 1 minus X gitu ya. Di sini X dan X. Kita tahu tadi apakah ini bisa diabaikan? Kemungkinan bisa karena ini 0,3 itu masih lebih besar dibandingkan 10 pangkat min 5 kali 100. Nah, kemudian di sini kita akan dapat bahwa K sama dengan X kuadrat dibagi 0,3. Kalau kita sederhanakan, berarti ya sudah. Berarti X sama dengan akar 3 kali 1,8 kali 10 pangkat min 5. Gitu. Nah, ini nilainya yang sudah tinggal dihitung saja. Jadi dapatnya sekitar ini ya, 0,002.
konsumsi berarti benar. Oke, itu untuk ininya ya. Nah, sekarang kita masuk ke tutorialnya. Kita cepat ternyata. Nah, ini saya ada soal 2 tahun lalu. Kemarin sudah. Terus itu. Nah, seperti yang saya sampaikan ya, terkadang soal itu tidak selalu ini ya berkaitan. Jadi terkadang kita bisa loncat dulu misalnya. Ini silahkan dibaca dulu soalnya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ini yang ini tidak terkait pada ABCD. Jadi terkadang seperti ini saja bisa. Silahkan dibaca dulu. Kemudian coba dalam waktu katakanlah 10 menit nanti kita coba bahas bersama. Silahkan coba dulu. Kalau ada pertanyaan, sampaikan.
Oke, sudah. Kita coba bareng-bareng aja ya. Biar agak efektif waktunya. Persamaan reaksi, baca dulu deh. Di sini apa yang kita punya? Di sini kita punya 1 gram karbon dan 3 gram strontium karbonat. Disimpan dalam wadah bervolume 1,5 liter yang kemudian divakum, ya, divakum. Berarti dia divakum sebelum terjadi reaksi. Kemudian campuran tersebut dipanaskan, dibiarkan hingga mencapai kesetimbangan pada suhu 880 derajat Celcius. Berarti suhu itu sama dengan 880 tambah 273 ya. Nah, ini kita harus ubah dia dalam Kelvin ya. Kita ubah dia dalam Kelvin. Kemudian di sini setelah tercapai kesetimbangan, diperoleh tekanan total dalam wadah P total sama dengan P dari CO2 ditambah PCO. Itu sama dengan 0,24 atmosfer. Nah, ingat lagi ini aturan-aturannya bagaimana. Jadi di sini kita tahu kalau misalnya tekanan total itu adalah jumlah dari tekanan parsial masing-masing. Dan di sini yang gas itu adalah ada CO2 dan ada juga CO. Penting. Kemudian reaksi kesetimbangannya terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama, strontium karbonat menjadi strontium oksida ditambah gas CO2. Kemudian gas CO2-nya bereaksi dengan karbon menghasilkan karbon monoksida. Kp1 diketahui, yaitu adalah 0,0422. Kp2 tidak diketahui. Oke, pertanyaan pertama. Persamaan reaksi kesetimbangan total. Persamaan reaksi kesetimbangan total adalah reaksi net ya. Net reaksi. Maka net reaksi ini ya tinggal ini saja. Kesetimbangan totalnya. Tapi dengan pasang. Berarti ini kita tambahkan sudah tinggal di sini SRC. O3 berarti ditambah C, kemudian dia setimbang menjadi 2 CO, gitu ya. Nah, ini harus ditulis fasanya. Terus reaksi kesetimbangan total dengan ini yang fasanya. S juga S ini entah kenapa. Ini CO2 di sini gas. Seperti itu yang pertama. Jadi cukup itu saja. Oh ya, ada yang kelewat. SRO ya. S plus SRO. Ini juga S. Nah, sekarang KP1 sama dengan angka penetapan kesetimbangannya. Kalau ini saya sudah ambil belum? Sudah. KP1 sama dengan Konsentrasi CO2, Pak. konsentrasi CO2 ya. Konsentrasi CO2. Atau kalau di sini karena KP berarti bukan konsentrasi, ini adalah PCO2 ya. Karena ini kan konstanta tekanan ya. KP1 sama dengan PCO2. Nah, dari sini, ini bisa kita mulai lihat bahwa kita KP1 sama dengan PCO2. KP2 sama dengan ini kan. Konsentrasi CO2 CO pangkat kuadrat dibagi dengan konsentrasi konsentrasi saya jadi ikut-ikutan. PCO kuadrat dibagi P
CO2 bagi PCO2. Seperti ini. Kp totalnya, ya Kp total sih tinggal dikali lagi. Karena ini ditambahkan Kp berarti Kp sama dengan konsen P CO PCO kuadrat. Gampang pakai dalam kurung. Nah, sekarang bagaimana dengan tekanan parsial gas karbon monoksida PCO pada kesetimbangan dan berapa katanya kapan kesetimbangan Kp2? Ya gampang sekarang. Kita tahu bahwa 0,24 ya di sini M sama dengan di sini kita tahu tadi PCO2 itu sama dengan Kp. Kp-nya adalah 0,0422. Berarti ditambah PCO. Berarti PCO ya sudah 0,24 dikurangi ini. PCO sama dengan 0,24 dikurangi 0,422. Ini PCO. Nah, Kp2 ya sudah. Nilai ini kuadrat dibagi Kp1. Oke ya, dapat ya. Nah, yang D-nya saya lewat dulu. Biar gampang. Ke dalam sistem ditambahkan gas argon, apa yang terjadi? Saya tanya deh. Farli, ada Farli? Hadir, Pak. Farli, oke. Suatu kesetimbangan yang terdiri dari gas ditambahkan gas argon. Argon itu gas inert ya. Maka kesetimbangan akan bergeser, tidak bergeser, atau kemana? Tidak bergeser, Pak. Ya, karena gas inert itu tidak mengubah kesetimbangan ya. Oke, yang kedua. Gas CO yang terbentuk pada kesetimbangan dikeluarkan dari wadah. Saya tanya. Berlin, ada Berlin? Ada, Pak. Oke. CO dikeluarkan dari wadah. Apa yang terjadi? Kesetimbangan akan bergeser ke Kanan, Pak. ke kanan karena CO ada di kanan ya. Jadi jumlah SrCO3 akan berkurang dan jumlah SRO akan bertambah begitu ya. Karena kan sama saja kalau CO-nya dikurangi, CO2-nya juga akan berkurang, kemudian SRO-nya juga bertambah. Suhu dinaikkan, apa yang terjadi? Nggak ada yang mau langsung? Bergeser ke arah kanan, Mbak. Ke kanan juga ya, karena ini adalah reaksi yang reaksinya adalah endotermik. Untuk reaksi endotermik, energi ada di sebelah kiri. Jadi reaksi endotermik itu reaksinya energinya di sebelah kiri. Jadi E plus itu semuanya. Nah, kemudian ke dalam wadah ditambahkan serbuk karbon, maka reaksi akan bergeser ke arah kanan juga ya, ke arah CO. Jadi jumlah CO akan bertambah. Nah, sekarang D. Hitung mol
karbon dan strontium karbonat pada saat kesetimbangan. Ini agak kompleks ya. Apa yang harus kita lakukan? Bapak izin bertanya, Pak. Yuk. Itu yang nomor 4 ke dalam wadah ditambahkan serbuk karbon, bukannya karbon itu bentuknya padatan ya, Pak? Jadi tidak berpengaruh apa-apa, bukannya? Tapi kan dia sebagai reagen ya. Sebagai reagen kan. Kalau ditambahkan reagen, ya tentu saja luas permukaan yang bisa bereaksi juga kan bertambah ya. Nanti saya cek coba. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oh iya benar. Ternyata jawabannya tidak benar. Terima kasih. Nah, ini saya cek lah. Ini nanti saya cek lagi ya untuk yang C-nya. Ini agak unik juga ya untuk kasus seperti ini karena seharusnya sih C-nya juga itu dalam, memang dia tidak terlibat dalam kesetimbangan ya, memang betul. Tapi sebetulnya kalau kita tambahkan serbuk, luas permukaan kan bertambah ya, luas permukaan reaksi bertambah. Jadi harusnya sih semakin banyak tumbukan bisa terjadi juga. Ya nanti kita lihat ya. Nah, benar tadi. Kalau secara ininya sih katanya tidak ya. Karena karbonnya tidak terlibat pada KP. Oke, terima kasih koreksinya. Jadi nanti saya mau tanya lagi karena saya jadi kurang yakin. Oke, pertama kita tulis dulu aja reaksinya ya. Kita punya reaksi pertama itu adalah SR CO3 SRO S plus CO2 untuk gas. Nah, ini jumlah awalnya ini harus dicari ya molnya. Jadi strontium karbonat berarti 3 gram dibagi mm-nya berapa ini? Strontium karbonat. Pokoknya ini mula-mulanya ya, mula-mulanya. Katakanlah di sini berapa? 3 dibagi berapa? Mm strontium karbonat. M-nya 147,6 ya. 147,6. Nah, maka ini semuanya sama ya. Pada saat reaksi, minus X, ini plus X, ini X. Oke. Nah, kemudian pada saat akhir, ini berapa? 3 dibagi 143. Berapa? 0,02 Pak. 0,02 Pak. 0,02 minus X ya. 0,02 minus X. Nah, kemudian di sini itu adalah katakanlah ini X, ini jadi X ya. Oke, ini reaksi. Sebetulnya ini nanti tidak ada hubungannya ya dengan apa namanya persamaan kesetimbangan. Ini hanya untuk menghitung apa namanya strontium karbonat pada saat kesetimbangan. Makanya tadi yang saya bilang agak aneh yang pertanyaan D itu. Karena pada akhirnya ini memang berkurang. Jadi kalau ini bertambah berkurang ada hubungan sih sebetulnya. Nah, sekarang pada reaksi yang kedua kita punya C
ditambah CO2 menjadi 2CO. Nah, kalau misalnya ini kita katakan dia sebagai, ini berarti mula-mula itu tadi 1 gram ya, 1 gram bagi 12. Mula-mula pada saat reaksi di sini juga kita pakai Y saja ya. Kita bikin dia sebagai Y minus Y. Ini minus Y. Ini juga menjadi Y, 2Y. Nah, yang penting di sini, nah ini kita tahu bahwa konsentrasi CO2-nya di sini itu adalah nanti akan dipakai di reaksi ini. Berarti ini adalah X minus Y ya. Nah, ini yang unik juga pada persamaan kesetimbangan ini. Pada persamaan kesetimbangan ini kita tidak ada CO2, tapi sebetulnya CO2-nya ada nih. Jadi ini memang agak unik juga sih pertanyaan soal ini. Karena kita tahu dan kita yakin sebetulnya CO2-nya itu masih ada, jadi tidak semuanya habis bereaksi. Saya nggak tahu kalau reaksi seperti itu memang sebetulnya bisa gitu dibuat reaksi net, jangan-jangan sebetulnya enggak nih. Nah, ini agak kalau dipikir-pikir agak rancu pertanyaan dari soal ini. Nah, sehingga pada keadaan akhir 1/12 berapa? Mol C-nya sama dengan 1 dibagi 12 sama dengan 0,083. 0,083 minus X, minus Y ya, minus Y, ini sama dengan X minus Y. Kemudian ini adalah 2Y ya, 2Y. Oke. Nah, sekarang di sini disebutkan bahwa fasa gasnya ini kita andaikan dia sebagai gas ideal. Nah, kita tadi sudah tahu masing-masing tekanannya di sini. Nah, kita mulai dari CO dulu. Nah, CO-nya ini sama dengan berapa ini tadi tuh? P kali V sama dengan NRT. NCO ya, itu sama dengan P-nya berapa? Tadi ini 0,24 dikurangi 0,0422. Berarti berapa? 0,1978. 0,19 berapa? 8 ya. 0,198 aja lah ya. Biar agak gampang. Nah, 0,198 iya, dikali volumenya tadi berapa? 1,5 ya. 1,5 dibagi R-nya berapa? 0,082 ya. 0,082. Nah, di sini ini adalah suhunya 880 ya. Sini itu 880. 80 plus 273. Nah, ini di sini kita tahu NCO. Ya. NCO-nya berapa kita bisa tahu. Nah, dari NCO ini ya sudah kita tahu nilai 2Y. Nah, jadi setengah dari NCO. Nah, ini. Jadi mol C sama dengan 0,083 dikurangi 1/2 ya, setengahnya ya. Kalau ini kan 2, berarti C-nya setengahnya, berarti kan setengah NCO. Gitu ya. Nah, di situ sudah. Nah, sekarang
sama dengan itu. Nah, sekarang N dari CO2 sama dengan yang tadi berarti 0,24 ya. Sorry, 0,24. 0,0422 dikali 1,5 dibagi 0,082 kali tadi 880 plus 273. Nah, di sini NCO2-nya diketahui kan. Nah, NCO2 ini sama dengan X dikurangi ini setengah NCO. Ya, sehingga X sama dengan sudah ini. NCO2 dikurangi setengah NCO. Nah, nanti tinggal yang ini tadi. Konsentrasi atau jumlah dari strontium karbonat sama dengan 0,02 dikurangi X. Sudah dapat semuanya. Silahkan kalau perlu di screen capture atau di ini, nanti dipelajari lagi ya. Ada yang mau ditanyakan? Pak, izin nanya Pak. Oke, silahkan. Itu yang X Pak, yang untuk mol NCO2 kok jadi ditambah, jadi dikurang setengah NCO Pak. Nah, Benar tambah ya di Pak. sini kita tahu ini tadi yang saya bilang agak soal ini jadi agak aneh sebetulnya ya. Karena pada saat kesetimbangan yang sebetulnya ya pada saat ini sebetulnya karena CO2-nya tidak habis. CO2-nya itu masih ada. Jadi di sini itu sebetulnya di sini tuh masih plus apa ya? Di sini plus CO2, masih plus CO2 di sini. Jadi CO2-nya itu nggak habis semuanya bereaksi. Tapi kalau ini kita tulis di net, ini kan jadi agak aneh. KP totalnya itu kita nggak bisa lagi pakai yang seperti ini. Jadi memang kadang ada juga teori-teori seperti ini. Nah, kenapa tadi balik lagi, kenapa dia harus dikurangi minus setengah NCO? Ya? Karena kita lihat di sini. Nah, CO2 ini berasal dari reaksi dekomposisi dari strontium karbonat. Nah, CO2 yang dari dekomposisi strontium karbonat itu akan bereaksi dengan karbon. Nah, bereaksi dengan karbon, jadi dia ada X kan di awal. Nah, yang bereaksi dengan karbon itu adalah sejumlah Y. Ini Y ya, ini bukan X, ini Y. Bereaksi sejumlah Y sehingga jumlah CO2 yang ada di akhir itu adalah X minus Y. Jadi di sini juga sebetulnya ini adalah ya kalau dibolak-balik ini juga ya X minus Y. Di sini itu jumlahnya. Tapi kalau kalian di sini X minus Y itu semuanya direaksiin lagi nggak selesai-selesai. Jadi tetap aja ada pengandaian ya akhirnya. Begitu. Sudah agak jelas? Atau masih bingung? Sudah Pak. Silahkan nanti dicoba lagi ya sendiri. Misalnya lupakan lagi, kemudian coba lagi, isi lagi, sendiri masih nyangkut nggak tuh kira-kira pemahamannya. Nah yang tadi juga sama ya, yang ini. Atau ini tuh mungkin mirip jadi penambahan katalis ya. Katalis itu tidak, tetap sih aneh. Saya jadi kepikiran yang ini. Apa namanya? Reaksinya jadi kesetimbangan sih. Tapi
Ya ini aneh nih. Ini sebetulnya aneh karena karbonnya itu adalah reaktan. Tapi betul, ternyata di kunci jawabannya itu karbonnya ini tidak mempengaruhi kesetimbangan. Mungkin kayak katalis juga dia tidak mempengaruhi kesetimbangan, tapi mempercepat reaksi saja. Ini karena dia mempercepat reaksi saja kan. Karena dia mempercepat reaksi saja, sedangkan hasilnya kesetimbangannya itu saja. Jadi ya ini ya anggaplah begitu ya, karena dia tidak terlibat pada apa namanya ungkapan tetapan kesetimbangan, sehingga dia tidak mengubah apa tadi, tidak mengubah posisi kesetimbangan, tidak mengubah jumlah. Oke, satu lagi ini mungkin cepat saja, ini sudah langsung ada jawabannya. Nah ini contoh lain, ini yang tahun lalu. Nah ini full konsep, jadi harus hati-hati. Nah di sini kalian contohnya diberikan, kita bahas saja bagaimana jawaban ini bisa diperoleh. Di sini ada kesetimbangan A ditambah B menjadi C, gitu ya kesetimbangannya. Di sini kita tahu konsentrasi awal. Pada konsentrasi awal, ini yang biru itu B, ini B 0,2. Nah kemudian A-nya ini adalah 3,5, 3,5. Jadi kalau kita tulis di sini awal ya, atau mula-mula di sini A sama dengan 3,5, 0,35, B-nya itu sama dengan 0,2. Nah kemudian pada saat kesetimbangan ini ditanya ya, kesetimbangannya setelah kapan? Nah, ini susah. Ini sebetulnya kan kalau kalian lihat di sini 15 juga sudah tampak mulai setimbang. Jadi mungkin ya sebetulnya sih ya kalau lebih pas-pasnya katanya di 16 ya. Jadi mulai dari detik ke-16 itu sudah setimbang sehingga konsentrasi tidak lagi berubah. Nah, sekarang pertanyaannya nilai koefisiennya. Koefisiennya bagaimana? Nah, ini kita bisa lihat di sini. Apa namanya? Pada saat keadaan setimbang, B menjadi B setimbangnya B yang equilibrium sama dengan 0,1. Berarti B itu katakanlah di sini kan A plus B menjadi C ya. Nah di sini itu ini berkurangnya berapa? 0,1. Nah kemudian untuk A pada keadaan setimbang sama dengan berapa? 1,5 ya. A equilibrium sama dengan 1,5. Nah ini bedanya itu adalah 0,2. Sehingga kalau misalnya reaksi, berarti kan ini adalah X ya. Dia bereaksi sebanyak X. Nah ini 0,2 itu kan berarti minus 2X. Nah sekarang C-nya terbentuknya berapa? C terbentuk, C-nya itu 0,2 ya. Nah, C equilibrium berarti C-nya sama dengan 2 ya. 2X juga. Berarti ini adalah koefisiennya kan sekarang. Jadi koefisiennya itu adalah 212. Nah, karena kita sudah tahu koefisiennya, maka KC sama dengan ya sudah C kuadrat dibagi A kuadrat dikali B. Nah, kemudian di sini ditanya nilainya berapa, ya udah ambil aja yang ini. Apa namanya? Ini nilainya berarti kan A-nya tadi 1,5, C-nya dulu. C-nya 0,2 kuadrat dibagi 1,5 kuadrat
kemudian B-nya itu adalah 0,1. Nah, saya 1,5. 0,15. 0,15. Nah, maka akan diperoleh sekitar 17,8. Saya belum hitung. Nah, di sini bagaimana nilai KP? Nilai KP. Nah, nilai KP sama dengan delta N itu ya. Pakai yang delta N di sini karena di sini 2, 1, 2. Maka di sini kalau kalian lihat ya 2 dikurangi 3 ya, 2 kurangi 3 sama dengan KC. Nah, ini ingat lagi bahwa KP sama dengan apa? KC kali, salah ini ya. Ini kan 2, 1, 2 ya. Salah ini. Ini kali RT. Ini kan delta N. Nah, delta N-nya semua. Oh, sorry. Oh iya, benar-benar. Ini aqueous. Saya salah lihat. Berarti ini kalau ini berarti delta N-nya sama dengan 0 ya. Delta N sama dengan 0, maka KP sama dengan KC. Oke, yang ini ya sudah, ini mencari quotient, kemudian quotient-nya itu lebih besar, lebih kecil, sehingga reaksi ke arah kanan. Ada yang mau ditanyakan? PR kemarin udah oke semuanya. Nanti PR-nya mungkin sebelum kuis kita bahas ya sebentar. Kita coba bahas. Pak, Yuk. mau tanya Pak, kalau cari tekanan parsial itu dari, misalnya mau cari tekanan parsial dari A gitu, dari mol A per mol total dikali tekanan total gitu Pak. Kalau bagaimana? Tekanan parsial. Iya. Kalau tekanan parsial itu kan ada beberapa rumus ya. Jadi apa namanya? Kalau misalnya di sini, yang ini ya, misalnya yang di sini, kalau misalnya ada tekanan total, ya sebetulnya sih ya itu masih langsung aja. Kalau yang rumus Dalton, P total sama dengan PA ya, tekanan parsial A ditambah tekanan parsial dari parsial dari C. Nah, yang kayak gini sebetulnya sih kalau pakai yang apa namanya, pakai rumus yang fraksi mol ya. Nah, ini kemungkinan akan agak ini ya, apa namanya, bisa agak mengganggu ya, karena di sini bukan bisa agak salah jadinya. Jadi karena di sini kan ada B, dan sedangkan B-nya ini kan kasusnya itu kan bukan gas ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini ya sudah parsial A, parsial C. Nah, kemudian nanti tinggal diinikan saja. Jadi apa namanya, PA sama PC-nya kalau misalnya seperti tadi, pengandaiannya kita bisa pakai apa namanya, hukum gas ideal ya, P-nya pakai gas ideal, dihitung satu-satu gitu. Nah, memang betul kalau yang Dalton itu kita pakai yang tekanan parsial ya. Jadi tekanan parsial, misalnya yang kayak kemarin juga yang hukum Raoult juga ada. Nah itu permasalahannya. Jadi kita kadang tidak bisa pakai ya. Jadi kalau misalnya tadi di sifat koligatif sama yang ini, kita nggak bisa buat dia dalam kasus yang sama.
Ya, jadi kalau misalnya pada sifat koligatif, ya, pada sifat koligatif, misalnya kalian punya, ingat lagi, ada naftalen, ya. Naftalen misalnya ditambah pada heksan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah misalnya berapa tekanan parsial P dari heksan, ya. P heksan yang setelah ini, atau kalau enggak delta P gitu ya. Maka kalau P heksan di sini sama dengan X dari heksan, ya, dikalikan dengan P0 heksan. Nah, P ini dengan P pada reaksi kesetimbangan itu beda. Jadi jangan dicampur-campur kalau saran saya. Karena pada reaksi kesetimbangan, kalian benar-benar punya reaksi gas, misalnya ya, gas dengan cairan gitu. Jadi kalau di sini kita nggak bisa pakai ini bareng-bareng. Ini sebetulnya ini konsep ini kalau semuanya gas jalan. Kita ada hukum Dalton itu. Ini kalau misalnya pakai Dalton fraksi molnya jalan, tapi fraksi mol Dalton ya fraksi mol dari semua yang gas. Nah, yang nanti bisa bikin salah kalau kalian masukkan mol dari B. Nah, ini memang harus hati-hati ya. Ini bagus pertanyaannya. Nah, ini bisa saya katakan ini jangan dicampur-campur dulu. Kalau misalnya untuk di kesetimbangan, konsepnya adalah atau yang kita tekankan adalah ini benar-benar semuanya full gas yang bereaksi. Tapi kalau misalnya hukum Raoult di sini, ini kalian bayangkan kalian ada katakanlah chamber gitu ya. Kemudian di sini ada heksan. Nah, ini P heksan. Nah, tetapi pada kesetimbangan, nah di sini yang direaksikan adalah misalnya di sini itu adalah B ya, tadi larutan. Nah, ini direaksikan dengan A. A-nya yang kita ketahui dari A adalah PA ya, PA-nya. Apa namanya? Tekanan parsial dari A-nya di sini. Jadi jangan nyampur ya, jangan nyampur ke sini. Nah, karena di sini kalau ini beda kan, jumlah mol heksan dari tekanan uap sama yang di sini beda. Mungkin gitu ya. Mudah-mudahan terjawab. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti chapter 1, 2, 3 untuk persiapan kuis ini kita sudah selesai. Jangan lupa nanti kuisnya itu kalau nggak salah tanggal 26 ya. Kalian silahkan join juga yang info kidas dan ada satu hal lagi yang untuk tugas kemarin itu ada di Edunext. Nanti mungkin kita akan coba bahas sedikit buka kemudian untuk persiapan kuis ya. Mungkin saya pakai setengah jam kali ya. Oke, kalau tidak ada, nah minggu depan kita akan masuk ke chapter selanjutnya. Nah, ini saya nggak tahu juga kok kita bisa selesai dalam seminggu. Tapi memang sedikit sih konsep di kesetimbangan ini. Oke, tidak ada ya? Sudah cukup? Cukup ya? Oke, kalau sudah cukup semuanya, udah mau jam 3 juga, saya tutup. Pak. Yuk. Maaf Pak, tapi ini aku telat absen Pak. Kenapa? Udah ketutup ya? Telat absen 6 Pak, ya maaf Pak. Nanti aja lah ya, yang telat absen 6. Nanti kalau kurang dari 80% di akhir baru kontak saya lagi. Oke, gitu ya, gitu aja ya. Oke, mungkin saya cukupkan saja pertemuan kita hari ini. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai minggu depan. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.
Terima kasih banyak Pak. Sehat selalu Bapak.